Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayundara Ramastika dengan NIM 191910401011 dari program studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember. Mata kuliah Manajemen Industri kelas B dengan dosen pengampu Ibu Ari Susanti STMT. Tujuan dari pembuatan vlog ini adalah untuk menyelesaikan tugas pengganti UAS mata kuliah Manajemen Industri 2021. Berdasarkan studi kasus yang telah diberikan, serta beberapa poin permasalahan, berikut ini adalah jawaban untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Pada poin pertama, dalam permasalahan di mana produk obat herbal pada PT Yulife Bio masih merupakan pemain baru dan penyebaran produk obat herbal pada wilayah pemasaran potensial tidak memiliki pusat distribusi. Pada poin ini, pihak manajemen Puncak harus merancang strategi untuk menentukan pihak yang akan menjadi saluran distribusi untuk produk herbal pada PT Yulife Bio. Saluran distribusi sendiri terdiri dari beberapa, antara lain pedagang, langsung kepada pengecer, langsung kepada konsumen melalui agen, penyalur, maklar, eksportir, importir, ataupun komisioner. Karena pada produk obat herbal ini masih merupakan produk yang baru di pasaran, maka diperlukan suatu perantara pemasaran. Dengan adanya perantara pemasaran ini, pencapaian perusahaan dapat lebih besar jika dibandingkan tidak menggunakan perantara pemasaran atau distribusi secara langsung ke konsumen. Manajemen Puncak harus benar-benar merancang strategi serta memutuskan keputusan mengenai saluran distribusi dengan baik dan benar. Untuk poin studi kasus yang kedua, keberadaan produk obat herbal ini masih belum dikenal oleh masyarakat. Produk obat herbal PT Yulife Bio yang masih baru di pasaran otomatis masih kurang atau bahkan belum dikenal oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan pengenalan obat herbal pada PT Yulife Bio masih kurang pada masyarakat. Berdasarkan poin ini, manajemen Puncak harus merancang strategi yang dapat dilihat dari analisa SWOT agar produk dapat lebih dikenal di kalangan masyarakat lagi. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pemberian testimoni bagi pelanggan. Hal ini bertujuan agar pelanggan percaya dengan produk yang ditawarkan serta menimbulkan keinginan membeli yang cukup tinggi. Kedua, pemasaran produk dilakukan di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota yang berpotensi, dengan cara menempatkan tim marketing di kota-kota yang berpotensi tersebut. Yang ketiga, mengedukasi atau lebih memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat agar sadar terhadap pola hidup back to nature sehingga tren penggunaan obat herbal dapat meningkat. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap khasiat obat herbal pada PT Yulife Bio untuk mempermudah promosi produk. Yang kelima, melakukan promosi di mana promosi sangat berperan dalam mengenalkan produk kepada konsumen ataupun sasaran. Kegiatan pemasaran atau promosi ini biasanya dilakukan secara langsung oleh perusahaan ke konsumen dan juga bisa dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan via elektronik seperti melakukan jaringan pribadi dengan konsumen yang sudah melakukan pembelian berulang, mempromosikan produk melalui sosial media ataupun media cetak. Kemudian poin studi kasus yang ketiga yaitu jenis produk hanya ada satu, yakni dalam kemasan botol yang berisi 35 kapsul. Nah, berdasarkan poin tersebut, manajemen Puncak harus merancang strategi agar produk obat herbal pada PT Yulife Bio memiliki daya tarik sehingga dapat bersaing dengan produk yang telah dipasarkan terlebih dahulu. Strategi ini dapat dianalisis dengan memperhatikan SWOT. Oleh karena itu, penyelesaiannya, manajemen Puncak perlu menciptakan inovasi kemasan untuk menyajikan produk obat herbal dengan lebih menarik tersebut. Perusahaan harus bisa mendesain kemasan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu kemasan harus menarik, memberikan ciri produk, bisa meyakinkan konsumen, dan memberikan kesan menyeluruh yang mendukung produk tersebut. Poin keempat yaitu promosi hanya menggunakan pameran dan brosur. Berdasarkan poin ini, manajemen Puncak harus merancang strategi mengenai cara promosi lain yang juga dapat membantu pemasaran produk di mana dapat lebih efisien dan tentunya lebih efektif.
Kegiatan pemasaran atau promosi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan strategi digital marketing. Promosi menggunakan sosial media memiliki kelebihan yaitu lebih ekonomis jika dibandingkan dengan promosi media cetak ataupun pameran. Untuk poin studi kasus yang kelima, yaitu belum memiliki agen tetap maupun kemitraan untuk memasarkan produk. Berdasarkan poin ini, pihak manajemen Puncak harus merancang strategi untuk menentukan agen yang tepat dilihat dari hasil analisis SWOT, baik itu siapa, jumlah, maupun di mana. Contohnya, dalam menentukan jumlah agen, manajemen Puncak harus menentukan jumlah agen yang dibutuhkan karena semakin banyak maka akan semakin luas jangkauan pemasarannya. Namun, harus disesuaikan juga dengan biaya dan faktor lain juga. Selain itu, manajemen juga dapat memilih supplier atau produsen tetap yang berjarak dekat dengan perusahaan. Untuk poin studi kasus yang keenam, jumlah karyawan masih terbatas. Berdasarkan poin ini, manajemen Puncak harus dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan di mana manajemen Puncak harus mengatur strategi dalam kriteria perekrutan karyawan, serta apakah akan dilakukan penambahan jumlah karyawan untuk kedepannya. Apabila telah mencapai target, maka hal itu bisa dilakukan. Perusahaan dapat menambah jumlah karyawan apabila yang pertama, bisnis sudah bisa dipastikan prospek kedepannya secara matang. Yang kedua, load kerja bertambah. Yang ketiga, perusahaan sudah memiliki omset atau keuntungan yang stabil. Yang keempat, fasilitas perusahaan yang mendukung. Yang kelima, perusahaan melakukan ekspansi dengan skala yang lebih besar. Selain itu, juga perlu ditentukan kriteria yang diinginkan oleh perusahaan sendiri mengenai perekrutan karyawan. Yang pertama, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, bertanggung jawab atas pekerjaan. Keempat, profesional selama bekerja. Yang kelima, menjaga hubungan sosial antar karyawan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan untuk nomor yang kedua berdasarkan beberapa poin studi kasus yang telah diberikan. Poin pertama yaitu produk obat herbal pada PT Yulife Bio yang masih baru di pasaran dan tidak memiliki pusat distribusi. Maka menurut saya, diperlukan suatu saluran distribusi untuk memperlancar pemasaran, yaitu dengan adanya perantara pemasaran seperti agen, penyalur, dan pengecer. Selain didistribusikan secara langsung oleh perusahaan ke konsumen, kita juga dapat membangun kerjasama dengan pihak pengecer. Nah, pihak pengecer yang dimaksud ini adalah apotik-apotik atau gerai kesehatan. Selain itu, distribusi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan marketplace di sosial media secara online. Tujuan dari memperluas jaringan ke pedagang pengecer diharapkan produk obat herbal PT Yulife Bio ini mampu dijangkau oleh pihak konsumen walaupun posisinya itu jauh dari pusat perusahaan, dan juga diharapkan setelah konsumen mengkonsumsi obat herbal tersebut, konsumen dapat memberikan proses pemasaran yang secara langsung dari mulut ke mulut. Untuk poin studi kasus yang kedua, keberadaan produk obat herbal yang masih belum dikenal masyarakat. Sehingga menurut saya, agar produk herbal dari PT Yulife Bio dapat dikenal oleh masyarakat, dapat dilakukan beberapa cara, antara lain yang pertama, memberikan testimoni dan diskon atau potongan harga kepada calon pembeli yang baru agar konsumen tersebut dapat lebih percaya dengan produk obat herbal yang ditawarkan. Testimoni sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa produk yang ditawarkan itu berkualitas dan mampu memenuhi harapan konsumen. Strategi ini bertujuan membangun kepercayaan konsumen dengan menciptakan brand reputation, di mana artinya merek itu benar-benar baik dan berkualitas. Yang kedua, mengikuti kegiatan pameran atau event-event, contohnya Car Free Day, untuk mengenalkan produk obat herbal PT Yulife Bio kepada masyarakat, baik dari hasil harga, cara membeli atau mendapatkan produk, maupun perusahaan yang menaungi produk tersebut. Cara ini dapat membantu perusahaan melakukan promosi, di mana informasi yang didapatkan oleh konsumen dapat disebarkan dari mulut kepada kerabat, keluarga, maupun rekomendasi orang yang membutuhkan. Yang ketiga, melakukan penyebaran produk dengan menambah jumlah pedagang pengecer untuk memperluas area pemasaran. Yang keempat, mengikutkan produk pada jasa promosi berbayar di media sosial untuk mengangkat pasar
Media sosial ini tidak hanya dapat menyebarkan informasi dengan cepat dan menyeluruh, namun juga murah jika digunakan untuk menunjang kegiatan promosi. Media sosial sekarang sudah banyak yang memberikan wadah untuk menawarkan jasa promosi yang disebut dengan paid promote atau endorsement. Dengan strategi ini, kita dapat mengenalkan produk kepada masyarakat, menambah pangsa pasar, serta untuk meningkatkan penghasilan perusahaan juga. Poin yang ketiga yaitu jenis produk hanya satu, yakni dalam kemasan botol berisi 35 kapsul. Berdasarkan poin ini, menurut saya, perlu diciptakannya sebuah inovasi kemasan dengan menyajikan tampilan produk yang lebih menarik untuk menarik perhatian calon pembeli. Kemasan dibuat semenarik mungkin dengan tetap memperhatikan kriteria yang telah ditentukan. Jadi tidak hanya daya tarik visual, namun juga daya tarik praktis. Hal ini dapat dilakukan dengan desain kemasan yang dibuat menarik, terutama di bagian logo, tulisan font, kejelasan tulisan, warna gambar, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, perlu juga dicantumkan khasiat atau kegunaan dari obat herbal tersebut, komposisi dan cara penggunaan pada kemasan. Selain membuat inovasi kemasan produk, menurut saya perlu juga dibuat kemasan dalam jumlah yang sedikit, seperti dalam satu blister pack berisi 12 kapsul, karena sebagian konsumen mungkin lebih memilih kemasan dengan jumlah yang kecil, jika dibandingkan langsung membeli dengan kemasan botol dalam jumlah besar. Hal ini dikarenakan kemungkinan sebagian konsumen masih ingin mencoba terlebih dahulu apakah sudah cocok dan sesuai kebutuhan mereka atau belum. Untuk poin studi yang keempat, yaitu promosi hanya menggunakan pameran dan brosur. Menurut saya, promosi juga bisa dilakukan secara online dengan menggunakan sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Caranya dengan membuat tim digital marketing yang nantinya akan melakukan pemasaran dengan media internet menggunakan blog, web, atau media sosial yang lain, di mana strategi dengan promosi online ini didukung oleh situasi sekarang yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga sosial media merupakan cara promosi yang paling tepat untuk dilakukan. Selain itu, sosmed juga sudah sangat menjadi kebutuhan, bahkan teman hidup sepertinya bagi semua orang di berbagai kalangan pada zaman sekarang ini. Dengan promosi melalui media sosial, didapatkan beberapa keuntungan, yaitu bisa menekan waktu, biaya, dan jarak. Selain biaya yang didapat, keuntungannya juga ada, yaitu promosi dapat dilakukan lebih menyeluruh atau luas, dan juga lebih cepat pendistribusian informasinya. Kemudian selanjutnya ada poin kelima, yaitu belum memiliki agen tetap maupun kemitraan untuk memasarkan produk. Menurut saya, PT Ulife Bio harus memiliki perantara pemasaran seperti agen, supplier, penyalur, pihak pengecer, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tim perusahaan harus menentukan agen yang dibutuhkan, baik secara jumlah, siapa, maupun di mana, untuk memperlancar pemasaran produk. Cara atau langkah awal yang bisa dilakukan yaitu dengan menjalin kerjasama pada pihak-pihak pengecer seperti apotik-apotik dan geraha kesehatan, yang selanjutnya bisa ditingkatkan melalui kerjasama dengan agen atau penyalur yang lebih besar. Kemudian untuk poin studi kasus yang keenam, jumlah karyawan yang masih terbatas. Nah, berdasarkan poin ini, saya akan membentuk sebuah manajer sumber daya manusia, di mana tugasnya antara lain mengawasi perekrutan, merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan yang hanya mempekerjakan karyawan yang berbakat, mewawancarai dan memperkerjakan karyawan baru, melakukan konsultasi dengan pimpinan puncak mengenai rencana strategis, bertindak sebagai penghubung antara manajemen perusahaan dengan karyawannya. Manajemen SDM ini sangat diperlukan oleh setiap perusahaan atau organisasi yang tentunya ingin menarik, motivasi, dan menjaga karyawan yang berkualitas serta menempatkan mereka pada pekerjaan yang sesuai. Manajer SDM melakukan hal-hal tersebut dengan mengarahkan fungsi administrasi Departemen SDM.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.